I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rini Anissa. Saya dari kelompok 10 yang beranggotakan ada 4 orang. Judul yang kami buat yaitu penggunaan Google Form sebagai alat penentuan kelayakan kredit dengan menerapkan algoritma C45. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu ada abstrak. Meminjam uang melalui kredit adalah kebiasaan umum di masyarakat sebelum seseorang mendapatkan pinjaman. Mereka harus melewati evaluasi dari seseorang analisis kredit untuk menilai apakah layak atau tidaknya mendapat pinjaman. Analisis kredit harus cermat dalam memprediksi pemohon pinjaman untuk menghindari risiko buruknya peringkat kredit atau kredit yang gagal dibayar. Untuk membantu analisis kredit, pohon keputusan digunakan sebagai model prediksi dengan struktur hierarki seperti metode klasifikasi yang mudah dipahami. Algoritma C45 sering digunakan dalam pembuatan pohon keputusan karena akurasi keputusannya yang tinggi. Selanjutnya ada pendahuluan. Kredit berasal dari kata Latin kredit yang berarti percaya atau kepercayaan. Dasar pemberian kredit oleh bank didasarkan pada kepercayaan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu tentang perbankan. Kredit adalah penyedia uang dengan kesepakatan antara bank dan pihak lain. Diwajibkan untuk dilunasi setelah jangka waktu tertentu dengan biaya. Konsep kredit melibatkan waktu, kepercayaan, penyerahan, risiko, dan persetujuan. Dalam menilai layak tidaknya seseorang untuk mendapatkan kredit, dilakukan identifikasi data, pengajuan kredit, dan klasifikasi variabel. Algoritma C45 digunakan untuk memprediksi kelayakan kredit dengan menggunakan perangkat lunak RapidMiner untuk menganalisis data rekam medis. Penggunaan algoritma C45 ini bertujuan meningkatkan akurasi analisis kredit dalam penentuan kelayakan kredit. Selanjutnya yaitu landasan teori. Yang pertama, pengertian data mining. Data mining adalah proses penemuan pola baru dari kumpulan data besar melalui metode yang terdiri dari gabungan artificial intelligence, machine learning, statistics, dan database system. Tujuannya itu adalah untuk mencari informasi tersembunyi dalam database. Merupakan bagian dari knowledge reserve in database atau KDD. Data mining terbagi menjadi 2 kategori utama. Prediktif untuk menemukan karakteristik penting dalam data, dan deskriptif untuk menentukan pola dengan variabel di masa depan. Secara sederhana, data mining adalah proses menambang pengetahuan dari data besar. Selanjutnya itu ada pengertian algoritma C45. Algoritma C45 adalah metode klasifikasi dari data mining yang membangun pohon keputusan dari sekumpulan data. Ini proses data variabel dan menghasilkan pohon keputusan yang kemudian diuji untuk generalisasi algoritma C45, yang merupakan perpanjangan dari ID3. Mampu mengatasi nilai atribut yang hilang, data kontinu, dan pruning. Proses klasifikasi menghasilkan aturan untuk memprediksi nilai atribut dari rekor baru. Artikel jurnal mendapatkan kriteria seperti persiapan data training, perhitungan nilai gain untuk memilih akar pohon, dan penggunaan entropi serta gain ratio untuk menentukan simpul dalam pohon keputusan. Entropi digunakan untuk mengukur keberagaman data, sementara gain ratio memperbaharui information gain untuk pemilihan atribut tes dalam simpul. Perkenalkan, nama saya Salsabila Syifa Nur Aini dengan NIM 19236019. Di sini saya akan mempresentasikan bagian landasan teori. Yang pertama ada pengertian decision tree. Decision tree adalah struktur flowchart berbentuk pohon dengan simpul internal mewakili tes atribut, cabang-cabangnya menunjukkan hasil tes, dan simpul daun merepresentasikan kelas atau distribusi kelas. Alur pada decision tree berjalan dari simpul ke akar ke simpul daun yang menghasilkan prediksi kelas. Ini adalah metode
klasifikasi yang memanfaatkan representasi struktur pohon untuk atribut, nilai atribut, dan kelas. Terdiri dari 3 jenis node, yaitu ada root node atau simpul akar, internal node atau simpul internal, dan leaf node atau simpul daun atau terminal. Yang kedua, di sini ada pengertian rapid miner. Rapid miner adalah perangkat lunak sumber terbuka untuk analisis data mining. Data mining dan prediksi dikembangkan oleh tim dari University of Dortmund. Berlisensi AJVL telah digunakan di ribuan aplikasi di lebih dari 40 negara. Software ini menawarkan lebih dari 500 operator data mining untuk pre-processing, visualisasi, dan integrasi dengan produknya sendiri. Rapid Miner menggunakan GUI untuk merancang analisis data dan menghasilkan file XML untuk menjalankan proses analisis. Fitur-fiturnya menyangkut banyak algoritma data mining, grafik canggih, flu syntax, serta prosedur data mining dan machine learning termasuk ETL, visualisasi dan integrasi dengan proyek WK dan R statistik. Rapid Miner ditulis dalam Java, dapat menggunakan di berbagai sistem operasi dan menawarkan GUI, mode command line, serta Java VI yang dapat diakses dari program lain. Lalu di sini ada analisis data mining. Masalah penundaan pembayaran pinjaman menjadi fokus utama dalam mengevaluasi nasabah baru. Untuk mempercepat evaluasi nasabah dibutuhkan perangkat lunak yang memberikan rekomendasi awal tentang kelayakan pinjaman. Analisis terhadap data nasabah yang sudah ada dapat memberikan wawasan penting untuk memprediksi atau memberikan rekomendasi pada pemilihan nasabah baru. Oleh karena itu, teknik data mining digunakan untuk memprediksi kelayakan pinjaman dari nasabah dengan menggunakan informasi pribadi dan riwayat pinjaman. Pola data digunakan untuk memprediksi nasabah yang berpotensi gagal membayar pinjaman menggunakan teknik decision tree. Data survei melalui Google Form akan melalui tahap pre-processing sebelum digunakan dataset. Dataset tersebut akan digunakan sebagai data pelatihan untuk membuat decision tree yang nantinya digunakan untuk menilai apakah nasabah baru layak menerima pinjaman atau tidaknya. Lalu di sini ada analisis dan perancangan. Analisis perancangan di sini ada sumber data dan data apa yang digunakan. Data yang digunakan yaitu data dari hasil survei menggunakan Google Form. Data tersebut berjumlah 36 record. Tabel 1 merupakan atribut-atribut yang digunakan beserta keterangannya. Nah, di sini ada nama atributnya ya, ada nama atributnya, ada nama, gender, umur, pekerjaan, KTP, kartu kredit, jenis kredit, penghasilan, dan ketetapan. Nah, keterangannya di sini misalkan nama nasabahnya siapa, jenis kelamin nasabahnya apa, umur nasabahnya berapa, pekerjaannya, keterangannya itu ya untuk mempunyai pekerjaan dan tidak untuk yang tidak bekerja. Lalu kalau atribut KTP bisa diisi dengan nomor KTP, kartu kredit ya untuk mempunyai kartu kredit dan tidak untuk yang tidak mempunyai kartu kredit. Jenis kreditnya ada investasi, modal usaha, atau modal kerja. Penghasilan 2 juta, 5 juta, tidak berpenghasilan. Ketetapan ada layak dan tidak layaknya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bung Gembira. Untuk selanjutnya di sini ada analisis dan perancangan. Di sini ada deskripsi perangkat lunak. Perangkat lunak atau peranti lunak adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasi, dan berbagai informasi yang dibaca dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, bagian sistem komputer yang tidak terwujud.
Kemudian ada spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak adalah dokumen yang dibuat ketika deskripsi detail dari semua aspek perangkat lunak yang akan dibangun terspesifikasi sebelum proyek dimulai. Dan untuk Rapid Miner Studio, minimum requirements sistemnya itu ada dual core, RAM-nya 4 GB, hard disk minimal lebih dari 1 GB. Untuk operating sistemnya menggunakan Windows 10 64 bit minimalnya. Kemudian di sini ada diagram use case. Di sini ada aktor admin dan aktor nasabah. Aktor admin dan nasabah bisa login, kemudian pendaftaran, dan admin bisa melihat user, dan nasabah bisa input ajuan pinjaman. Pengujian dan hasil. Pengujian dilakukan dengan menggunakan algoritma C45. Adapun alur penggunaan algoritma C45 yaitu 1. Ketikan read Excel pada operator. 2. Drag atau tahan lama dan geser operator read Excel ke dalam blank proses. 3. Pilih data yang ingin digunakan. 4. Pilih sel yang akan dieksekusi, setelahnya klik next. Kelima, pilih tabel pada salah satu sel untuk dijadikan perhitungan data dan klik finish. Keenam, klik kanan pada blank proses lalu pilih insert building block dan klik nominal cross validation. Ketujuh, hubungkan antar operator. 8. Klik tombol play berwarna biru dan akan muncul hasil seperti berikut. 9. Adapun pohon keputusan atau decision tree, yaitu seperti yang ada pada gambar di bawah ini. Analisis hasil uji. Dari hasil pengujian yang kami lakukan menggunakan data mining software Rapid Miner dataset ini, menurut hasil pengolahan data menggunakan algoritma C45 adalah itu menunjukkan akurasi 84,17% lebih atau kurang dari 21,68% dengan micro average 83,33%. Dataset ini akurat karena akurasinya melebihi 50,00%. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. 1. Penulis menggunakan Google Form untuk mengumpulkan data pinjaman atau kredit yang terdiri dari tabel nama, gender, umur, identitas, jenis pinjaman, dan penghasilan. 2. Tujuan penelitian adalah memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai analisis prediksi pinjaman kredit. 3. Penggunaan algoritma C45 dalam penelitian ini bertujuan untuk menentukan apakah nasabah layak atau tidak dalam pengajuan pinjaman. 4. Hasil pengolahan data menunjukkan tingkat akurasi sebesar 84,17% lebih atau kurang dari 21,68% dengan micro average 83,33%. 5. Dataset ini dianggap akurat karena tingkat akurasinya melebihi 50,00%. Saran. 1. Penelitian selanjutnya baiknya memiliki sumber referensi data yang jelas dan dapat dipercaya dengan rules yang lebih akurat. 2. Pengembangan selanjutnya adalah menggunakan algoritma lain untuk membandingkan tingkat performance yang lebih baik. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know